Menu lainnya sih sebenarnya ada saham-saham mining ya yang memang underperform dan bisa berpotensi window dressing, tapi kalau ngelihat kondisi sekarang secara fundamental, secara katalis mungkin agak sulit ya untuk bisa benar-benar main aman atau feel safe gitu ya di saham-saham mining at the moment. Oke, tadi ada saham Kalbe juga, saham Cepin juga ya. Dan kalau ngomongin Kalbe Pak, kalau Sido ada view nggak Pak? Ini biasa secara fundamental kan cakep nih kalau di review. Soalnya Sido udah bottoming kayaknya ya. Saya mau tanya secara fundamental nih tampilan. Kalau untuk Sido mungkin ada review Pak. Apakah akan tertengah juga window dressing nih? Iya, Sido di level harga sekarang atraktif sih. Dan kita melihat memang ada sedikit pelemahan secara fundamental ya, performance finansialnya di kuartal kedua tuh lumayan jelek. Tapi saya percaya ini saham relatif defensif gitu ya. Dan kita ngelihat mungkin di level sekarang udah cukup menarik gitu. Oke, itu kalau kita ngobrolin secara fundamental ya guys ya, secara growth stock gitu, secara sektor yang defensif. Mungkin dari KMY ada pandangannya, ada yang nanya beberapa sektor-sektor obat-obatan nih dan rumah sakit, apakah karena isu COVID kemarin bisa juga dilirik untuk menjadi tambahan-tambahan saham yang bisa kita pantau. Nggak semua sektor rumah sakit, mungkin ada saham-saham yang bisa dijagokan oleh KMY, silakan KMY. Yes, mungkin sektor rumah sakit bisa menjadi salah satu alfa ya, karena kan you know that saat ini tuh ada beberapa berita tentang COVID varian baru yang meningkat, kemudian ada kasus pneumonia yang baru. Nah, kita juga lihat kayak saham-saham farmasi juga selama 1 minggu ke belakang ada spikes. Tapi apakah sustain? I don't think so. Satu. Yang kedua, nah kalau ditanya ke saya, kembali lagi kalau kita bicara soal window dressing, that means itu adalah saham-saham yang dimiliki oleh kebanyakan majority fund manager yang most likely di view saya saat ini motor utama nomor 1 yang kenaikannya sustain, yang memimpin bursa itu masih di big banks kita, di perbankan. Jadi I saw that BRI, BCA itu masih akan, kalau dibilang koreksi dalam enggak gitu, tapi kalau dibilang dia ada condong naik ke atas itu yes, itu kan defensif ya tadi. Nah, sementara kalau seandainya disuruh pilih kalau mau atraktif sektoral yang lebih make sense gitu, yang bukan tentang Pak Prayogo Pangestu kan katanya nggak make sense gitu. Nah, so I saw that ada potensi kalau kita akan mendapatkan flow di tech. Nah, itu mulai dari salah satu raksasa tech kita, Goto, yang akan mungkin sebentar lagi akan mengannounce kerjasamanya dengan TikTok. Benar atau enggak, ya kita tunggu aja. Kalau seandainya Goto sebagai mother of tech kita bergerak, maka ini akan memancing sektor-sektor tech yang lain ikut bergerak seperti Arto, kemudian BBYB, dan itu bisa menjadi salah satu alfa. Apalagi ada rumor bahwa Arto diisukan masuk ke MSCI lagi. Jadi ya ada reason yang sama seperti reason kenapa saham-saham Pak Prayogo jalan. Jadi saya bet ke saham-saham teknologi. Oke, jadi kalau kita lihat money inflow atau money outflow-nya, mungkin ada review nggak sedikit Pak dari secara makro, apakah ada lebih beratnya ke money outflow dekat tahun pemilu? Ada orang bilang kan, waduh ini mau pemilu, asing tarik dana. Apakah malahan yang terjadi adalah kebalikannya untuk money inflow dari foreign, Pak? Secara money inflow dan money outflow. Mungkin Pak Bias boleh kasih review sedikit. Iya, sebenarnya pemilu itu dilihat dari perspektif investor asing lebih melihat ke uncertainty-nya ya, ketidakpastiannya ya. Tapi saya pikir ketika nanti sudah mengerucut misalnya ke putaran kedua, saya pikir mungkin akan lebih optimis investor asing untuk masuk ke Indonesia. Tapi walaupun kalau dilihat pada dasarnya yang dicari adalah yield. Kalau misalnya kita masih bisa mengendalikan inflasi secara makro, kemudian spread suku bunga kita, real interest rate kita masih lebih tinggi dibandingkan di negara lain gitu ya, kita masih akan tetap atraktif sih. Cuman memang masalah timingnya saja. Mungkin mereka belum akan masuk ketika masih ada ketidakpastian dari sisi politik, tapi begitu udah mulai kelihatan hilalnya nih ya, udah mulai kelihatan condong kemana dan lebih firm dan lebih ada kepastian, mereka pasti akan kembali masuk ke Indonesia kalau menurut saya. Dan itu saya ekspektasi sih di kisaran kuartal kedua
tahun depan gitu ya. Oke, kita kalau secara teknikal kok MI gimana nih untuk money inflow dan money outflow dari foreign kok? Mungkin ada sedikit ini jagonya kok MI. Foreign November inflow tipis ke IHSG. Jadi yang saya perhatiin tuh saat ini tuh inflow besar terjadi di market bonds kita. Sementara bonds yield kita itu semakin turun. Jadi foreign itu lagi melihat fundamental kita itu kuat karena bonds kita yang terakhir 5,25 kalau nggak salah di yield-nya, dan itu setiap ada lelang bonds itu selalu oversubscribe hampir 2 kali lipat. Yang artinya apa? Kalau kelebihan subscribe ini biasanya pilihannya tuh kalau bonds sudah di oversubscribe ya pilihannya masuk ke equity. Dan kembali lagi menurut saya memang benar, seandainya nanti siapa calon presiden yang sudah semakin mengerucut dan semakin jelas, nah di situ bakal kelihatan inflow yang lebih besar lagi. Karena saat ini ya di saat masih ada tiga calon yang peta kekuatannya masih belum jelas, itu udah ada inflow yang cukup besar, apalagi dengan potensi pemangkasan suku bunga tahun depan. Kalau nggak salah hari ini ada riset dari mana aku lupa yang mengatakan bahwa katanya kemungkinan di Desember ini Bank Indonesia akan melakukan cut rate. Aku nggak tahu benar nggak ya Pak Bias ya, tapi kok kayaknya terlalu cepat ya. Tapi kalau memang iya, ini akan positif untuk Indonesia. Jadi tahun depan pemilu saya menyambut positif sekali. Iya. Agak kecepatan sih, masih belum firm soalnya. Oke, teman-teman silakan ini ya. Habis ini kita mau buka Q&A bentar lagi untuk review saham langsung ya. Silakan di kotak review Q&A boleh diisi pertanyaannya. Ini sudah masuk beberapa pertanyaan. Coba saya pilih dulu. Ada yang nanya sektor-sektoral dari saham Pak Prajogo Pangestu ini kan sudah pada naik kok. Apakah masih aman? Apakah masih bisa untuk di hold? Apa masih bisa ditradingkan? Mungkin termasuk juga nih GZCO ada yang nanya. Silakan KOM-nya mungkin. Trading jelas bisa, karena yang namanya trading mencari volatilitas, itu satu. Yang kedua, untuk hold, nggak semua bisa di hold lah menurutku. Yang pertama, waduh, ini agak resiko nih kalau aku ngomong nih. Jadi kayak ya kita let's say lah BRPT kan hari ini naik lagi nih 1.622%. Coba lihat besok 1.900 kena enggak. Yang kedua brand 7.700-an, in my view 8.500-an something itu kena menurutku. Kemudian karena kalau kita mengaca pada flip flopnya dan bobot dia untuk masuk MSCI meskipun nggak ada hitungan pasti ya. Tapi ini too big to fail menurutku ya. Terus yang kedua apalagi nih? GZCO-nya gimana kok katanya dia nanya nih? Aduh, GZCO aku nggak ngikutin nih. Oke, skip. Skip, aku nggak ngikutin. PTRO-nya gimana kok? PTRO juga terlalu nggak liquid, jadi aku nggak ngikutin juga. GZCO ini secara teknikal menarik ya, jadi dia break base-nya nih, atau bisa dikatakan double bottom lah. Nah, kalau target GZCO ini sebenarnya ya, kalau dia berhasil bertahan di atas 112 lah, ada target ke 160. Ya buat porsi lucu-lucu boleh lah kok ya. Porsi lucu-lucu boleh lah, kan sahamnya volatil ya. Ada yang nanya lagi ini kok, kalau Archie-nya diakuisisi brand bakal gimana? Apakah memang benar ada rumor Archie akan diakuisisi oleh brandnya nih kok? Kemarin kan ada PTRO-nya, kalau Archie gimana? Apakah benar ada rumor? Jawabannya benar ada rumor, tapi rumornya benar nggak? Nggak gitu. Karena itu sendiri dianulir oleh investor relationship daripada brand sendiri. Nah, aku sendiri ngelihat Archie dari dulu memang isunya mau dibeli sama Jardine, mau dibeli sama UMTR, mau dibeli saat ini, mau dibeli sama brand, bener atau enggak aku nggak tahu, jadi aku nggak ngikutin. Tapi by technical sih, ya aku objektif by technical, titik penting untuk dia lewat itu 440. Kalau lewat 440 baru bullish tuh. Oke. Kalau dari pandangan Pak Bias gimana nih Pak? Kalau dihitung secara ratio kan sudah sudah overvalue banget ya rata-rata emiten-emiten dari Pak Prajogo ini. Ada yang nanya nih dari Jurnal, apakah sektor Pak PP ini di targetnya masuk indeks atau mau nyalek? Apa secara valuasi perusahaannya sudah sangat-sangat kemahalan sekali ya? Apakah masih layak kita untuk di hold atau layak untuk di sell, atau layak masih di buy gitu? Silakan Pak Bias. Iya, kalau dari kami secara fundamental kita sih ngelihat
memang ada fundamental value di saham-saham ini, tapi dilihat dari price movement-nya menurut kita udah beyond mereka punya fair value ya. Tapi kita selalu tahu lah namanya market, euforia itu selalu playing major role juga selain fundamental gitu. Nanti pada saatnya baru market baru ngelihat lagi back to fundamental gitu. Tapi memang sekarang banyak market participants belum tahu ceritanya sih ya gitu ya. Mungkin nanti ketika ceritanya udah transparan, udah terang benderang, kita jadi bisa lebih baik menilai seberapa sebenarnya fair value dari saham-saham ini gitu ya. At the moment ya, let's dance till the party last gitu ya, nggak apa-apa sih. Yang penting jaga resikonya ketat. Gitu. Siap. Kemudian tadi ada yang nanya nih dari Vivian 96, izin bertanya, untuk tahun depan pemilu biasanya sektor-sektor apa yang kena sentimen pemilu? Mungkin boleh dari KOMY dulu deh. Honestly nggak ada yang spesifik ya, tapi boleh diperhatiin tuh retail sektor tuh, karena biasanya dana untuk pemilu itu kan digelontorkan cukup gede, apalagi kalau saatnya terjadi 2 putaran. Jadi dana-dana pemilu yang gede ini memungkinkan ada sedikit spending yang lebih besar dari masyarakat, dan itu akan berakibat ke sektor-sektor yang berhubungan dengan retailers tuh. Biasanya kayak contoh kayak rokok-rokokan yang murah, atau enggak kayak retailers kayak Ralphs, kemudian kayak Era gitu, yang begitu-begitu tuh. Jadi retailers itu boleh diperhatikan. Kalau nama saham yang berhubungan dengan politik, nah itu kan nggak enak dibahas. Oke, jadi lebih ke sektoral aja ya nih untuk Vivian. Kalau dari pandangan Pak Bias gimana untuk tahun pemilu nih? Setuju. Silakan Pak Bias. Oke, kalau dari kita tahun depan itu adalah yang punya hajat Indonesia. Jadi kita ngelihatnya pendekatannya adalah kita cari yang domestic oriented, karena ekonomi kita menurut saya akan luar biasa kencang tahun depan seiring dengan money flow dari pemilu ini gitu ya. 2 kali loh pemilunya loh, bukan cuma sekali loh. Jadi menurut kita sih domestik khususnya yang purchasing power, spending wise itu akan luar biasa perform gitu ya. Telco, jangan lupa sekarang kampanyenya pakai sosmed, pakai data, kuota, apalagi sektor telco dari sisi kompetisi juga udah jauh lebih baik gitu ya. Kita suka ada Excel, kita suka ada Telkom juga yang memang udah cukup lama underperform ya, jadi mungkin bisa recover. Retailers, setuju banget sama Bro MY yang pasti akan emak-emak belanja dan segala macam. Sigaret, walaupun memang sektornya relatif ini ya, udah sunset gitu ya, tapi kalau dilihat di valuation sekarang dan kalau misalnya ada kenaikan spending yang luar biasa, bisa juga dilihat kalau menurut saya sih. Jangan lupa properti dan e-commerce gitu. Jadi belanjanya nggak cuma offline di AMRT, tapi bisa juga di e-commerce gitu ya, sektor tech, apalagi didukung dengan penurunan suku bunga. Jadi kalau menurut saya tahun depan agak lupain dulu lah yang eksternal kayak komoditis, kita fokus ke yang domestik yang memang hajatnya ada di Indonesia kalau menurut saya buat tahun depan. Betul banget, jadi itu sudah dicatat ya tadi teman-teman untuk sektor-sektor yang bisa dipantau-pantau manja dulu untuk di akhir tahun. Ini kebetulan ada pertanyaan banyak banget dari tadi ya KOMY. Gimana sektor batubara? Katanya kalau winter sudah masuk itu kan coal season ya. Gimana prediksinya untuk akhir tahun dan mungkin tahun depan? Apalagi tadi dibahas untuk komoditi mungkin akan kurang sentimennya kalau masuk ke tahun pemilu. Mungkin dari KOMY gimana? Belum dulu ya kayaknya. Kayaknya cycle coal itu masih lama. Terus kayak ada arah mungkin oil koreksi dulu, jadi mungkin harga coalnya nggak akan kemana-mana, jadi saya nggak melihat itu sebagai salah satu pilihan sih. Oke, untuk sektor pandangan dari sisi Pak Bias gimana? Untuk coal Pak, untuk coal ini kan udah masuk ke winter session ya, apakah batubara ini juga masih menarik untuk kita pantau atau
nanti dulu wait and see dulu, dan untuk di tahun depan Iya. bagaimana prosesnya? Silakan Pak. Winter kali ini agak beda ya. Sebenarnya kalau kita bicara winter season, harusnya di Cina sana udah mulai restocking dari sejak bulan November kemarin, tapi kita nggak ngelihat ada activity itu. Meaning bahwa karena memang mungkin kegiatan ekonominya masih relatif lambat dan inventorinya masih cukup banyak, jadi nggak ada kepentingan buat mereka ambil import batubara yang cukup besar. Kita juga waspada ya, karena tahun kemarin kuartal 4 harga batubara tuh masih tinggi loh teman-teman. Jadi kalau dilihat dengan rata-rata harga batubara sekarang, kinerja keuangan emiten batubara di fourth quarter ini akan kelihatan turun drastis, dan mungkin bisa kaget juga sih ketika nanti results-nya keluar di sekitaran bulan Februari Maret gitu. Jadi ya harus agak diwaspadai, karena level harga batubara sekarang kita belum melihat ada potensi naik dalam jangka waktu dekat ini. Kita sih rata-rata harga batubara di tahun depan memang di kisaran 140, tapi kebanyakan potensial upside-nya ada di akhir-akhir tahun depan, di semester kedua tahun depan. Di semester pertama di 2024 kita expect mungkin harga batubara akan tetap berada di level sekarang ini 120-130 US dollar per tonnya. Jadi agak susah kelihatannya kalau untuk sektor mining at the moment ya. Oke, itu ya karena saham-saham biasanya saham-saham itu merupakan leading indicator ya. Jadi harganya waktu naik, laporan keuangannya belum keluar tuh sahamnya langsung naik gitu ya. Begitu laporan keuangannya ngedrop gitu otomatis jadi laporannya juga ikut menurun, dan juga sahamnya masih stuck sekarang ya.